wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota, Tribun News, Kompas, Gramedia Group. Nah, hari ini saya sedang berada di kantor Dinas Tenaga Kerjaan Kota Tangerang bersama dengan Pak Kabid Wilopo. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini Pak Kabid apa Pak? Saya Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Ini kan lagi rame-rame nih ya, tenaga kerja Ya, segala benar. macam ya. Kalau misalnya tupoksinya sendiri apa itu Pak? Fokus sendiri di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja ini ada 3 seksi. Yang pertama adalah seksi penempatan tenaga kerja, terus seksi perluasan kesempatan kerja, dan seksi perlindungan tenaga kerja luar negeri. Untuk masing-masing seksi itu punya tupoksinya masing-masing. Yang pertama adalah penempatan tenaga kerja. Mungkin kalau penempatan tenaga kerja orang sering dengar namanya pembuatan kartu kuning. Itu ada di situ, kartu pencari kerja atau AK1 gitu. Kita setiap hari walaupun Covid tetap melayani pembuatan kartu kuning. Yang kedua juga penempatan tenaga kerja ini tugasnya adalah memberikan informasi pasar kerja. Informasi pasar kerja ini bisa melalui website atau pameran kesempatan kerja, dan bisa dibilang job fair, Bursa kerja. ya, bursa kerja. Nah, juga ada namanya bursa kerja khusus. Kita membina bursa kerja khusus, bagaimana SMK di Kota Tangerang ini memiliki bursa kerja khusus. Jadi apa keuntungannya? Bursa kerja khusus ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh SMK yang bertugas melaksanakan mekanisme penempatan. Jadi hampir sama kita. Jadi dia boleh langsung berhubungan dengan perusahaan untuk menempatkan alumninya, khusus alumninya ya. Jadi dengan adanya BKK ini, mereka bisa mengadakan juga job fair sendiri untuk setiap masing-masing SMK ini kalau udah punya BKK syaratnya. Di Kota Tangerang ini sudah ada 63 BKK dari 126 SMK yang Ini ada. SMK negeri sama swasta? Negeri dan swasta. Swasta itu negeri itu ada 9, sisanya swasta. Gitu. Terus ada lagi untuk perluasan kesempatan kerja itu menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2013, perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru atau mengembangkan yang sudah ada. Jadi perluasan kesempatan kerja ini bertugas untuk mencari pekerjaan selain pekerjaan formal, jadi alternatif. Di mana apabila pencari kerja ini belum mendapat atau tidak mendapat pekerjaan formal, dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan perluasan kesempatan kerja ini. Kegiatan ini berupa program kewirausahaan. Contohnya biasa kita udah melakukan dari 2018-19 itu seperti pelatihan barista, pelatihan tata rias wajah, pelatihan sablon, pelatihan bisnis online. Jadi bagaimana cari kerja itu bisa mendapat penghasilan walaupun bukan pekerjaan formal. Itu sebenarnya, jadi nyari alternatif. Oke, menarik juga nih bidang yang misalnya ditempatin sama Pak Wilopo ya. Ini lagi hot-hotnya juga ya. Iya. Dampak dari pandemi ini pengangguran melonjak gitu. Bagaimana pembuatan kartu kuning dan datanya gitu? Untuk pengangguran sudah pasti di mana-mana melonjak. Kita tahu di nasional juga kemarin Presiden juga mengungkapkan ya, ada 3,5 juta pekerja terdampak dan ada 2,9 juta angkatan kerja baru. Jadi kita pun itu sama. total 7 lah ya. Ya. 7 ya. Jadi di kota pun pasti sama, angkatan kerja baru ada. Seperti contohnya kartu kuning. Pada bulan Juni itu di mana saking banyaknya angkatan kerja baru yang baru lulus nih. Bulan Juni itu kita melayani sekitar 4.000 orang. Bulan Juni, Juli 1.000, kesini kemarin September aja 2.000. Jadi angkat ini yang kemungkinan angkatan kerja baru. Total berapa tuh? Udah 7.000 dong. Oh lebih. 4.000 2. Itu yang bulan itu aja ya. Kalau ini udah 10.000 lebih dari bulan Januari ya. Itu udah 10.000 lebih. Ini lulusan baru juga apa yang terdampak dia kena PHK dirumahkan? Kalau lulusan baru yang saya lihat dari data, untuk data yang lulus tahun 2020 itu udah ada 5.100
Itu yang 1.100. lulus tahun 2020. Hmm. Soalnya angkatan kerja baru. Oke. Setengahnya angkatan kerja baru berarti. Oke, Pak, ini Pak, tadi udah kartu kuning segala macam ya. Saya mau nanya yang lebih komprehensif. Ya. Ada berapa jumlah pengangguran di Kota Tangerang sebelum dan sesudah pandemi? Terus perusahaan berapa jumlah perusahaan yang gulung tikar, Pak? Nah, kalau untuk pengangguran, kalau kita lihat dari data BPS yang rilis di bulan Februari 2020 ini ada sekitar 79.041. Oke. Ditambah informasi dari bidang hubungan industrial untuk yang terdampak PHK dan dirumahkan itu ya ada sekitar 1.268. Dan dari data kita, statistik kita yang kita ini dari data pencakar itu sekitar 9.471 belum ditempatkan. Jadi ada sekitar hampir ya kalau ditambah-tambah sekitar 89.780 yang diperkirakan. Iya. Tapi kita juga sudah koordinasi ke statistik yang seharusnya biasanya statistik itu data Sakernas itu keluar bulan Agustus biasanya setiap tahun. Nah, kita kemarin koordinasi ke statistik Keluaran dari BPS itu. ya BPS yang untuk realnya lebih mendekati ya. Jadi itu mereka baru survei bulan ini untuk yang kabupaten kota. Jadi kita sambil menunggu mungkin ya semoga data realnya yang benar-benar disurvei oleh BPS tidak sebesar yang Jadi diperkirakan. rinciannya sekitar 10 ribuan ya. Hampir Kan 70 sebelumnya kan 70.000 lah ya. Iya. Pengangguran ditambah ada pandemi 10.000. Ya 10 ribuan 10 penambahannya. ribuan pengangguran. Ya. Oh, oke siap. Terus langkah apa Pak yang Bapak tawarkan gitu sebagai Pemkot Tangerang untuk misalnya cari ini yang kedua tupoksi Bapak kan misalnya bursa kerja dan Ya. segala macam. Untuk langkah kita tentunya kemarin kita sudah melaksanakan job fair. Job fair ini yang sebelumnya kita waktu awal konvensional kita buat online. Nah sekarang terobosan baru lagi sesuai arahan Pak Wali. Jadi bagaimana walaupun masa pandemi kita tetap melaksanakan job fair. Nah ini kita membuat namanya virtual job fair. Virtual job fair ini jadi bagaimana kalau job fair biasa kan konvensional, bagaimana pencakar bisa bertemu dengan perusahaan untuk menanyakan hal-hal mengenai lowongannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, tempatnya di mana, gajinya berapa. Itu kan untuk job fair konvensional seperti itu biasanya ya. Tapi untuk bagaimana kita mengadakan job fair walaupun dalam masa pandemi ini tidak jauh beda, mereka bisa tetap berinteraksi, yaitu dengan setiap perusahaan melakukan presentasi, terus kita buat live streaming di YouTube. Nah, bagaimana pencakar bisa interaksi? Mereka melalui live chat langsung. Pada saat perusahaan presentasi, silakan menanyakan apa yang perlu ditanyakan ke setiap perusahaan tersebut. Jadi sambil menjelaskan mungkin nanti ada yang menjawab live chat tersebut. Jadi tetap ada interaksi antara si pencakar dengan perusahaan. Ini job fair kan udah ada ya. Kalau misalnya saya cermati itu ada 2 gelombang. Ya, gelombang yang pertama sama yang belum lama ini juga. Berapa tenaga kerja yang terserap, Pak? Kalau tenaga kerja yang terserap gini ya. Kemarin saya juga lagi mengejar ke datanya, kan ini masalahnya ke perusahaannya ya. Perusahaan ada beberapa perusahaan juga yang mereka kemarin waktu awal September COVID ini sudah mulai menurun ya kan. Tiba-tiba naik lagi, jadi ada beberapa perusahaan yang pending, padahal mereka sudah mungkin tahap akhir. Kayak kemarin saya dapat informasi dari Indomaret, sebenarnya udah banyak Pak yang diterima, tapi kita belum ini karena manajemen bilang pending dulu, keadaan masih kayaknya agak COVID-nya meningkat, mungkin mereka mempertimbangkan hal itu. Karena PSBB juga. Ya, PSBB juga masih diperpanjang seperti itu. Jadi ada pun yang sudah terima, ada ya sekitar 200 lebih sudah laporan ke kita. Kita masih kejar terus datanya. Yang udah masuk kerja lah. Ya sudah pasti diterima 200 lebih. Dari yang mungkin Indomaret itu lowongan 100, kata dia sih sudah banyak, tapi ya mereka masih menunggu keadaan bagaimana nih dari bulan ke bulan, kan kita belum tahu besok meningkat atau tidak, kita belum tahu. Mungkin perusahaan mempertimbangkan itu gitu. Terus saya nanya antusiasme, animo masyarakat berapa jumlahnya misalnya pelamar di situ
dua gelombang job fair Kalau itu? 2 gelombang untuk job fair, virtual job fair yang pertama itu ada sekitar 5.283 pelamar. Dan berkas lamaran yang masuk itu 86.575. Jadi perusahaan itu mungkin gini, ini juga mungkin menjawab pertanyaan kepada pencari kerja ya, kok saya nggak dipanggil-panggil, kok saya nggak diproses, bukannya tidak diproses. Bayangkan 86.575, perusahaan ada 57. Nah, apalagi keadaan seperti sekarang ya Pak, nggak mungkin dia manggil langsung banyak, mungkin dia pertimbangkan sedikit-sedikit, mungkin sehari cuma bisa manggil berapa. Kalau yang kita lihat dari proses sih udah 8.000 lamaran diproses. Ada pun yang udah diterima, seperti kemarin saya konfirmasi ke PT Hoka Karya Mandiri, itu pabrik tisu, ada 6 orang yang diterima. Saya telepon langsung ke pencakernya karena kita punya datanya. Benar nggak diterima? Benar. Gitu. Tapi dari angka 80.000 yang tersab 200 juga apa? Jadi 80.000 pelamar bukan pelamar, berkas itu. berkas. Lamaran kan 5.200. 5.000 itu terserap 200. Iya, balik. Makanya itu kan masih ada kendalanya perusahaan banyak yang sementara untuk pending dulu karena keadaan. Ini juga kan kita alhamdulillah job fair kemarin tuh melihat masih ada perusahaan yang buka lowongan aja, kita sudah bersyukur banget ya, masih mau. Berapa perusahaan yang buka? Yang untuk job fair yang pertama ada 57 yang mengikuti, yang job fair kedua itu ada 16 sekarang, udah 16 sekarang. Jadi bukan berarti misalnya hari pertama nih pas pembukaan 14, jadi kita tetap membuka 1 bulan. Prosesnya kan biasa kalau lamaran di perusahaan kalau lowongan itu 1 bulan. Nah kita apabila ada di tengah-tengah ada perusahaan yang mau ikut, kita langsung masukin data itu. Jadi pelamar bisa langsung melamar ya tanpa nunggu job fair berikutnya. Karena dikhawatirkan kalau kita misalnya perusahaan ini nanti aja job fair berikutnya keburu terisi lowongan ini, khawatirnya perusahaan ini membutuhkan segera gitu untuk dipenuhi. Pak, dari angka tadi pengangguran 10.000 setelah pandemi, tadi perusahaan yang gulung tikar berapa? Kalau gulung tikar saya yang terdampak, belum ini pastinya ya, karena itu datanya ada di HI. Untuk yang update terakhir mungkin bisa nanti dikonfirmasi ke kepala bidang. Mohon izin Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Ada job fair jilid 1, job fair jilid 2, ada nanti nggak job fair jilid 3 atau inovasi apa lagi yang ditawarkan sama Dinas Ketenagakerjaan Pak? Menekan itu angka pengangguran. Insya Allah, jadi kita job fair direncanakan itu dilaksanakan tiap bulan. Oh gitu. Ya, karena tapi online kan biasanya ada job fair kecamatan juga. Jadi online tiap bulan. Jadi setiap bulan, maksudnya di sini setiap bulan jadwal untuk virtualnya. Jadi begitu besok ada lowongan dari 10 perusahaan, langsung kita virtualkan di awal bulan. Jadi memang sudah kita rencanakan setiap bulan. Jadi supaya masyarakat tuh, bulan ini yang buka lowongan tuh perusahaan apa, misalnya besok apa lagi, berganti lagi, atau perusahaan yang sama dengan jabatan yang berbeda gitu. Sistemnya seperti apa ya? Saya banyak dilihat baca-baca di medsos, buat job fair udah misalnya apply tapi nggak dipanggil-panggil. Ya gitu. Tadi kata saya 86.000, dia ada terkendala perusahaan, mungkin ada yang pending, ada yang mungkin dia memanggilnya nggak bisa sekali. Kalau dulu kan mungkin dia manggil berapa orang pun tidak ada masalah ya, karena sekarang kan ada batasan karena kondisi COVID seperti ini. Jadi perusahaan itu yang kita monitor, karena setelah itu kita monitoring ya jawabannya seperti itu. Dia ada yang pending, ada yang bahkan gini juga, ada yang begini ya. Ini juga mungkin masukan buat para pencaker ya. Ini mungkin saya bicara di sini mewakili perusahaan. Jadi perusahaan ini ada nih dipanggil, dia ditawarkan mau wawancara langsung datang atau wawancara lewat Zoom meeting atau lewat online. Itu nggak ada kabarnya lagi. Seperti itu. Ya tolong apabila ada kesempatan dicoba. Namanya kita wawancara pekerjaan kan nggak sekali dapat ya. Ya kadang menunggu. Kesempatan nggak datang 2 kali. Siapa tahu, kita belum tahu. Menurut kita yang baik yang ini belum tentu kan. Nah seperti itu. Tadi 86.000, bayangkan mereka lewat aplikasi. Manggil pun lewat aplikasi kita. Jadi manggil dia ada. Jadi ada tahapan. Tangerang Rekrut. Dia ada tahapannya. Seleksi administrasi, psikotes, wawancara HRD, wawancara user, tes kesehatan, sama
langsung diterima atau tidak. Jadi tahapannya pun panjang manggil tuh, enggak. Ada job fair jilid 1, jilid 2. Ya, jadi jangan khawatir, database itu tidak hilang, tersimpan di perusahaan. Database itu tersimpan di apabila suatu saat perusahaan misalnya, oh ternyata lagi belum ada job fair nih, dia butuh tenaga kerja itu gitu yang sesuai dengan yang dia ambil. Dia ngambil kualifikasinya. Ya, sesuai kualifikasinya dia ambil data itu. Jadi data itu tidak hilang, bahkan data yang sebelumnya pun masih ada kalau memang belum dipanggil. Jadi ya memang juga mungkin keterbatasan waktu dan COVID seperti ini juga kan, ya sabar aja, mudah-mudahan ya otomatis kan yang dipanggil yang dia melamar duluan, urut dipanggil yang nggak sesuai, otomatis kalau yang tidak sesuai pasti sama perusahaan langsung dibikin tidak diterima. Ini kan job fair misalnya nanti akan rencana tiap bulan, coba misalnya jelasin ke masyarakat Kota Tangerang juga Pak. Ini sistemnya bagaimana gitu, apa misalnya medianya apa, kayak aplikasi Tangerang Live Room, daftarnya seperti apa? Oh iya. Ke masyarakat. Ya untuk job fair ini kita laksanakan rutin tiap bulan. Jadi memang yang pertama adalah virtualnya ini. Jadi setiap 1 bulan sekali kita jadwalkan paling tidak 8-10 perusahaan atau lebih untuk melakukan presentasi mengenai lowongan yang ada di perusahaan tersebut, untuk supaya masyarakat mengetahui lowongan-lowongan apa saja, seperti apa pekerjaannya, berapa gajinya, mungkin akan dijelaskan di situ, tempatnya di mana, itu seperti itu. Terus itu dilakukan biasanya presentasi selama 30 menit melalui live streaming YouTube. Kita tayangkan secara live di YouTube Kota Tangerang. Nah, di situ pencari kerja bisa menanyakan apa yang ingin ditanyakan melalui live chat-nya. Nah, setelah itu pencari kerja apabila mau melamar itu melalui aplikasi Tangerang Live. Yang pertama otomatis download dulu aplikasinya. Registrasi dulu biasanya pakai foto dan foto KTP, itu tidak terlalu lama. Dulu pakai barcode, sekarang perlu barcode ya? Tidak. Enggak ya? Tidak. Jadi setelah aplikasi Tangerang Live, walaupun belum terregistrasi bisa lanjut langsung masukin upload berkas-berkas yang dibutuhkan seperti foto, KTP, SKCK, CV, dan yang biasa dibutuhkan untuk melamar, berkas itu. Jadi berkas-berkas itu diupload gitu. Jadi setelah diupload masuk ke aplikasinya itu dia langsung terlihat di situ ada beberapa, misalnya job fair bulan ini ada 15 perusahaan, ada tuh 15 perusahaan, klik aja, diklik di situ nanti terlihat di situ lowongan apa aja yang ada. Sesuai nggak dengan ininya, dengan kualifikasinya, disiplin ilmu, umur, biasanya. Ya udah tinggal klik di situ lamar, berarti berkas kita yang sudah diupload itu terkirim ke menjadi database perusahaan. Nanti perusahaan tinggal manggil aja, ada nomor di telepon. Manggil pun dia tinggal klik bahwa dia dipanggil, dia akan langsung masuk ke notifikasi di Tangerang Live-nya dan email bahwa dia dipanggil. Jadi melalui itu, jadi perusahaan database-nya otomatis sudah pasti masuk ke perusahaan. Gitu. Jadi jangan khawatir, ya belum dipanggil, mungkin belum waktunya. Kita juga namanya melamar kan. Nah sekarang gini, keuntungannya apa? Coba bayangkan, nah kalau konvensional, simpel, enak, cuma di rumah aja sebetulnya ini, cuma di rumah kita. Coba bayangkan Mas, kita bikin lamaran itu berapa biayanya satu lamaran? Beli amplop, ngeprint, materai, yang lain-lain. Ada mungkin ongkos bisa 20.000. Bisa 20.000 lah satu. Paling kita bisa masukin ya paling banyak lagi ini 10 lamaran bikin 200.000. Coba bayangkan ini. Mau ngirim kalau kualifikasinya masuk, mau masukin ke 10 lowongan juga bisa. Misalnya ada di dalam job fair itu 15 perusahaan itu, misalnya yang pertama ya 57 perusahaan itu kualifikasinya masuk semua dengan dia. Lamar aja semua, tidak apa, masuk semua ke database perusahaan. Nanti suatu saat perusahaan itu akan manggil. Kalau lagi butuh, nah butuh, ya bukan butuh maksudnya. Kalau pas memang yang punya mereka yang dipanggil, ya pasti dipanggil, bukan itu aja gitu. Bukan, ya. Oke, menarik nih, lengkap, padat dan jelas nih ya.
kepada masyarakat ya. Pak Wilopo ini terima kasih banyak Ya, nih sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.